Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Para kekasih Allah, para tetamu Allah yang masih sabar duduk di rumah Allah. Ahlul jannah itu ahlus sabr. Yang akan masuk jannah itu orang yang sabar. Bisa kita lihat contohnya ayat dalam surah Ar-Ra'd. Di sana Allah menyanjung ahlul jannah saat orang itu berada di pintu surga, nak masuk surga, mereka disambut oleh malaikat di setiap pintu. Welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang. Apa katanya? Ayat 23 dan 24 surah Ar-Ra'd halaman 252. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Shadaqallahul azim. Malaikat menunggu bapak-bapak dan ibu-ibu di pintu surga. Min kulli bab. Di setiap pintu surga ada malaikat menunggu mengucapkan selamat datang. Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah bapak dan ibu sampai di jannah berkat kesabaran dulu di dunia. Sabar salat, sabar tilawah Quran, sabar mendengar tazkirah, sabar puasa 6 juga nanti ya bila sudah masuk bulan Syawal. Baik, ayat berapa tadi? Ayat 23 24 surah Ar-Ra'd juz 13. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah sampai di jannah berkat kesabaran dulu di dunia. Jadi perlu ada sabar ya. Baik, kita ambil satu ayat yang dibaca rakaat pertama tadi, ayat tentang munafasah. Munafasah itu musabaqah. Kita disuruh bersaing, saling bersaing. Musabaqah, musabaqah artinya persaingan, perlawanan, peraduan. Kalau bahasa Malaysia peraduan katanya. Di sana peraduan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang ahlul jannah hendaklah bersaing meraih jannah. Kalau dalam ayat lain ada juga musabaqah, sabiqu ila maghfirah. Ada juga wasari'u, bersegera. Ini ayat-ayat tentang kompetisi. Kita mesti berkompetisi. Suami mesti ada semangat kompetisinya bersama istrinya, mesti ada dengan anaknya. Siapa yang khatam Quran duluan, siapa yang banyak bacaan Qurannya, siapa yang duluan bangun untuk sholat, siapa yang bangunkan siapa. Tengok ayat dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiku, bermusabaqahlah, bersainglah. Kita mesti menghidupkan semangat kompetitif, semangat kompetisi. Kita mesti kompetitif. Sabiqu ila maghfirah, bermusabaqah. Ayat dalam surah Ali Imran, wasari'u, bersegera, bergegas, jangan berlambat-lambat. Hebat Quran ini ya. Dalam Ali Imran, bismillahirrahmanirrahim, di sana wasari'u, bersegeralah, bersegeralah. Jangan berlambat-lambat. Subhanallah. Surah Ali Imran musara'ah. Surah apa tadi? Surah Al-Hadid sabiku. Ini semuanya ayat-ayat tentang kita tuh disuruh berkompetisi. Kompetisi. Ali Imran ayat 133 halaman 67. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah merebut maghfirah keampunan Allah, wa jannah, bersegeralah meraih jannah. Subhanallah. Kalau gitu
datang sholat pun kita kena bersegera ya, jangan terlambat. Sekali 2 kali terlambat itu biasa ya. Baik, itu satu ayat dalam surah apa tadi? Surah Mutaffifin, ayat menyuruh kita untuk bersaing. Ayat nomor berapa tadi? Ayat 26. Kemudian kita beralih kepada surah Al-Insyiqaq yang kita dengar dalam rakaat kedua. Di sini yang mau kita fokus, yang mau kita highlight ataupun yang mau kita garis bawahi, ayat yang mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ataupun sebelumnya ayat 6 ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahum famulaqih. Ini yang disuruh sini manusia, yang disuruh umat manusia. Ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, innaka kadih, kamu ini sebenarnya bekerja keras. Yang ke masjid itu bekerja keras, dia tidur awal, dia bangun awal, kerja keras dia, di settingnya masanya dengan baik, diaturkannya dengan baik. Yang tak ke masjid itu bekerja keras juga, mungkin jam 12 belum tidur, jam 1 belum tidur, lalu terlambat bangunnya. Dia kerja juga, yang mencari jannah kerja, yang tak mencari jannah pun kerja. Yang jelasnya innaka kadih, kamu ini sebenarnya bekerja keras, banting tulang, bukan rileks saja. Ila rabbika, menuju Allah. Kita ini bekerja keras menuju Allah. Kalau boleh kita berniat, ya Allah, sampai saya menghembuskan nafas terakhir, saya masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Kalau begitu doa bapak dan ibu, ya Allah, di hari saya meninggal saya masih melangkah ke rumahmu. Artinya bapak tuh meninggalnya sehat. Ya Allah, di hari saya meninggal saya masih memegang Al-Quran ya Allah. Artinya sehat. Ada orang dulu, muslimat zaman dulu, di zaman awal, dia mintanya kepada Allah apa? Minta mau meninggal semasa puasa. Ya Allah, cabutlah rohku, waktu aku meninggal itu aku masih berpuasa. Artinya puasa sunat. Dia memang rajin puasa. Dia rajin puasa. Malah cerita muslim ini unik ya. Ceritanya unik sekali. Dia menggali kubur, subhanallah. Artinya confident, mau meninggal tuh yakin. Memang kita akan meninggal ya. Dia gali kuburnya, dia gali kubur besar luas, bisa sholat di dalam, bisa baca Quran dengan senang dan tenang, dengan selesa, dengan enak, sampai 150 khatam Quran dibacanya dalam kubur. Doanya, ya Allah, saya ingin meninggal waktu saya berpuasa. Pas di hari dia meninggal itu dia puasa. Pas di hari meninggal dia puasa dan dia baca Quran. Ayat terakhir yang dibacanya ayat 127 surah Al-An'am, halaman 144. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa waliyuhum bima kanu ya'malun. Baginya tersedia jannah Darussalam. Tersedia jannah Darussalam bagi ibu ini. Lahum Darussalam. Ayat terakhir dibacanya ayat yang menjanjikan dia akan dapat jannah Darussalam. Di antara nama jannah itu Darussalam ya. Banyak nama-nama jannah. Pondok pesantren Pinaga Darussalam, itu mengambil nama jannah. Brunei Darussalam, itu mengambil nama jannah. Banyak ya, banyak lagi Darussalam yang lain. Lahum Darussalam 'inda rabbihim, tersedia untuknya jannah Darussalam 'inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa huwa waliyuhum, Allah itulah yang melindunginya. Kita ini dilindungi Allah, kita ini ditolong Allah. Kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa ke masjid, tidak bisa. Tidak nampak jalan ke masjid, walaupun masjid dekat, tidak bisa. Allah itu wali, bima kanu ya'malun, berkat usahanya. Tersedialah untuknya jannah Darussalam pada sisi Allah. Allah itulah pelindungnya, berkat usahanya yang gigih. Kita berniat nak ke masjid, maka Allah tolong kita. Kalau tidak ada niat,
tidak akan ditolong. Nah, baik, kita lihat lagi nanti, tadi surah Al-Insyiqaq bahwa mengatakan kita ini kerja keras menuju Allah, famulaqih, nanti satu hari kita akan bertemu Allah. Di hari kita meninggal, kita akan kembali ke hadirat Allah. Cantik dalam bahasa kita ya, telah berpulang ke rahmatullah katanya. Bukan hanya meninggal dunia saja ya, bahasa kitanya indah. Intaqala ila rahmatillah, telah berpulang ke rahmatullah. Ini ada ayatnya, ayat 6 surah Al-Insyiqaq. Kemudian nanti ada hari pembalasan, ayat 7, 8 sampai nanti 14 menyatakan saat kita kembali kepada Allah, kita akan menerima buku nanti di sana. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Keluar kubur kita akan dikasih buku. Ada ayat dalam surah Al-Isra. Keluar kubur membawa buku nanti. Subhanallah. Hidup ini bikin buku. Ayat 13 dan 14 surah Al-Isra. Kita akan dikasih buku nanti di negeri pembalasan. Hidup ini bikin buku. Jam berapa bapak tuh tidur? Niat sebelum tidur apa niatnya? Ada baca doa, ada baca 3 qul, ada baca ayat kursi, ditulis di bukunya. Kan iblis pernah buka kartu kepada sahabat Nabi. Iblis pernah jumpa sahabat. Sahabat ini tidak tahu yang datang itu iblis. Dia buka kartu. Dibilangnya apa? Kalau kamu mau tidur, tolong baca ayat kursi ya. Kamu tidak akan diganggu. Pagi-pagi cerita sama Rasulullah. Rasulullah sudah tahu. Tadi malam ada orang yang datang ya. Ada. Tapi ada dikasih saya tips. Dikasih saya satu amalan. Apa amalannya? Kalau membaca ayat kursi tidak akan diganggu waktu tidur. Bangunnya mesti semangat. Motivasinya mesti tinggi. Apa bacaannya? Ayat kursi. Ini rahasia yang dibongkar oleh iblis. Jadi bapak ini membaca ayat kursi sebelum tidur. Ditulis dalam bukunya. Bapak ini bangun jam berapa? Jam 4 contohnya. 4.30, tengah 5. Ditulis dalam bukunya. Nanti buku itu akan diserahkan. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih, kalau buku itu diserahkan dari sebelah kanan secara terhormat, orang yang isi bukunya baik. Buku tadi macam rapor ya. Rapor di sekolah. Buku rekod anak-anak. Kalau diserahkan dari sebelah kanan, tandanya bapak itu dihormati, tandanya nasibnya baik. Ini dikatakan di sini. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih, ayat 7 surah Insyiqaq. Siapa yang diserahkan buku catatan amalnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab, bukunya akan dihisab dengan secara formalitas saja. Tidak akan dilihat per halaman, tidak akan dilihat per baris. Subhanallah. Benar Rasulullah cerita dengan sahabat. Kata Rasulullah, tempo orang berhisab di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Tempo orang berhisab di sana 50.000 tahun. Di atas bumi berapa? Tidak ada yang 100 tahun sekarang. Dalam kubur mungkin ribuan tahun. Di padang mahsyar kata Rasulullah dalam satu hadis 50.000 tahun. Sahabat Nabi risau, cemas. Ya Rasulullah, 50.000 tahun? Alangkah lamanya tempo nanti berhisab di sana, kata sahabat. Lalu Rasulullah membujuk sahabat, bagi orang yang catatan bukunya baik, dia diperiksa secara formalitas saja. Bagi dia tempo di padang mahsyar itu sama dengan 1 kali sholat fardu di dunia. Contohnya kita sholat subuh atau sholat zuhur. Bagi orang yang baik, tempoh bukan berjemur dia ya. Tempoh dihisab di padang mahsyar
hanya seperti 1 kali sholat fardu di dunia. Ada berapa menit? Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin lebih sedikit. Ada yang 50.000 tahun. Karena bila dibuka nanti halaman pertama apa? Ada soalan di situ. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa tak dengar azan? Ditanya. Aku memanggilmu datang ke rumahku, kata Allah. Engkau tak menyahut. Diimbau tidak datang, disuruh tidak baik. Ditanya, kenapa? Ayahku dulu tidak mendidik aku dari kecil. Tanya lagi ayahnya. Ayahku juga, kata ayahnya. Rupanya sudah turun-temurun, tidak ke masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka terjadilah dosa turun-temurun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Subhanallah. Subhanallah, 50.000 tahun. Jadi kata Rasulullah, bagi orang yang ringan kasusnya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ayat 8 ya. Hisabnya sangat mudah. Sangat yasir itu mudah, very easy. Sangat senang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke pangkuan keluarganya dengan yang gembira. Berjumpa istrinya, berjumpa anaknya, berjumpa cucunya, menantunya, sahabatnya, berjumpa semuanya. Itu yang baik. Wa maman utiya kitabahu wara'ah zahri. Ada yang diserahkan bukunya dari belakang, dari sebelah kiri, tapi dari arah belakang. Dari belakang. Yang ngasih buku itu tidak mau tengok mukanya, karena mukanya seram melihat mukanya, takut melihat mukanya. Fasaufa yad'u thubura. Orang itu akan meraung, meratap, aduh sialannya. Kenapa saya tidak ke masjid dulu? Tengok yang pergi ke masjid itu senang. Tidak ditanya banyak-banyak. Karena setiap kali datang ke masjid menghanyutkan dosa. Tidak ditanya lagi. Dosanya dalam bukunya terdelete, terpadam, terhapus. Datang ke masjid menghapus dosa, pulang menghapus dosa. Tengok bukunya bersih dari dosa. Tidak ada yang mau ditanya lagi. Duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Subhanallah. Orang tadi sialan nih. Fasaufa yad'u subura. Dia meratap, meraung, menangis, meluluang. Meluluang. Wa yasla sa'ira. Karena dia tahu dia akan dibawa ke dalam neraka. Apa silapnya? Silapnya satu ayat saja. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna an lan yahur. Satu ayat saja. Orang ini dulu time azan tidur. Fas innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia, di kalangan keluarganya sesuka hatinya saja. Dia sesuka hatinya. Kalau ahlul jannah tidak. Dia bukan hidup sesuka hati, dia hidup ikut panduan. Time tidur, tidur. Time bangun, tak tidur. Time tidur jam 10, tidur. Time bangun jam 4, bangun. Ada orang time tidur, bangun. Time bangun, tidur. Time tidur jam 10, bangun. Time bangun jam 4, tidur. Masrura, sesuka hatinya saja. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia di kalangan keluarganya sesuka hati. Satu rumah tidak ada ke masjid. Mewakili, kalau ada mewakili seorang serumah, mungkin sembahyang berapa saf tuh? Mungkin mau 4-5 saf. Kalau ada satu wakil dari satu keluarga, ada wakil seorang datang ke masjid, mungkin sholatnya 5 kali ganda, 6 kali ganda atau lebih. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia dia hidup sesuka hati saja. Subhanallah. Innahu zanna an la yahur. Dia tidak ingat mau mati. Tidak ingat mau mati.
ndak ingat mau masuk kubur, ndak ingat hari pembalasan. Lupa. Bala inna rabbahu kana bihi basira, malah Allah melihatnya yang dia ndak bangun, melihatnya yang dia berjalan ke masjid dalam kegelapan malam, jalan kaki, naik motosikal, naik Honda, naik mobil. Allah lihat. Allah lihat. Inna rabbahu kana bihi basira. Allah melihat dan menilai, mendukung orang yang datang, menyerahkan orang yang tak datang kepada musuhnya, syaitan al-la'in, syaitan la'natullah. Katanya bila orang itu tidur, datang syaitan membawa tali. Dalam hadis ya, saat orang itu tidur, datang syaitan membawa tali, diikatnya orang itu 3 ikatan, 3 buhulan, diikat, itu maka susah bangun. Dia diikat. Ada lagi hadis lain mengatakan dia diselimut, kasih selimut. Ada lagi hadis mengatakan matanya disembur. Ada lagi hadis mengatakan telinganya dikencingi sama iblis. La ilaha illallah. Ada dalam hadis. Kita karena belajar fiqhun naum, fikih seluk-beluk tentang tidur. La ilaha illallah. Saat orang itu tidur, datang setan iblis membawa tali, diikatnya. Kita diajar dalam hadis macam mana membuka ikatan tadi. Ilmu bangun tidur itu macam mana? Ilmu anak tidur baca doa, baca ayat kursi. Ilmu bangun tidur, step pertama, langkah pertama, alhamdulillah. Paling kurang, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka 1 ikatan katanya. Bila orang itu berhamdalah, membaca alhamdulillah, terbuka 1. Cara membukanya. Yang kedua, masuk kamar mandi berwudu dengan segera. Sudah bangun, sudah baca alhamdulillah, pastikan bangunnya ikut langkah-langkah kesehatan ya. Ada orang tulus meluncat bangun, rebah. Ada yang pening. Ada kemarin cerita sama saya bangun tidur pening. Macam mana? Saya terus berdiri. Jangan terus berdiri terus. Duduk dulu, baca alhamdulillah dengan tenang, baru bangkit, bangun, masuk kamar mandi, berwudu. Orang itu berwudu, terbuka 1 ikatan. Kemudian sholat 2 rakaat ringan, jangan baca ayat panjang, ayat pendek saja. 3 step inilah membuka ikatan yang diikat iblis waktu orang itu tidur. Saat tidur mesti diikatnya. Itu kerja dia. Bangun dikacaunya, tidur diikatnya, tidur disemburnya mata, dikencinginya telinga. La ilaha illallah. Memang patutlah tidak datang ya. Sudah diikat, disembur mata, dikencingi telinga, diselimuti. Kita kena belajar semuanya ini. Seluk-beluk tidur, fiqhun naum, fikih ilmu tentang tidur. Biar kita jadikan tidur itu ibadat. Kita sudah bilang kalau kita berniat nak datang sembahyang subuh besok, ya Allah, besok saya mau datang ke Masjid Mukhlisin Bandar Rejo, ya Allah. Tidurnya ibadat. Kalau dia tidur tidak berniat nak bangun, tidak merancang, tidak membuat perencanaan nak bangun jam berapa, jangan-jangan tidurnya dosa. Dah sampai habis waktu masih tak bangun, tak sholat, bangun tak sholat, tidurnya berdosa. Jadi tidur itu ada paling kurang ada yang dapat pahala, dapat nilai, ada yang dapat dosa, ada yang nganggur. Ini istilah Buya Munir, tidurnya nganggur, tidak ada nilai. Dia sembahyang, tapi tak berniat nak bangun di awal waktu, tak berniat nak sembahyang di rumah Allah, tak berniat nak tahajud dan lain sebagainya. Yang jelasnya begitulah ya. Ada orang nanti keluar dari kubur, serahkan bukunya dari sebelah kanan secara terhormat, maka pemeriksaan isi bukunya formalitas saja. Sebentar saya sudah pergi ke jannah. Kata Rasulullah dalam hadis, selama 1 kali salat fardu saja di sana dah sampai ke jannah, ke surga. Yang membawakannya ke surga kadang-kadang Quran, pencinta Al-Quran, Quran yang akan menyelamatkannya dari padang mahsyar ke jannah. Pencinta masjid, pencinta ketaatan, mungkin malaikat yang membawanya.
Ada ayat lain nanti cerita orang yang di sana nanti diurus oleh malaikat. Subhanallah. Kalau hidupnya di dunia bersama malaikat, malaikat akan mengurusnya waktu nak meninggal, malaikat akan mengurusnya dalam kubur, malaikat akan mengurusnya di padang mahsyar, akan diantaranya sampai ke jannah, ke alamatnya, ke istananya di sana. Begitulah manajemen Allah, cara Allah mengaturkan hamba mukmin. Ada malaikat. Mudah-mudahan kita selalu dengan malaikat. Amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik, na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah berada di penghujung bulan Ramadan ya Allah. Apa yang kami harapkan, Engkau menghapuskan dosa kami semuanya ya Allah, sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi-Mu ya Allah. Siapa yang puasa Ramadan iman dan ihtisab, hapuslah dosanya yang terdahulu. Itu yang kami harapkan ya Allah. Kami harapkan setelah kepergian Ramadan ini, motivasi kami untuk beramal semakin tinggi ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadat kami dengan segala kelemahan dan kekurangannya ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Dekatlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah. Dekatkanlah hati kami kepada kitab suci-Mu Al-Quran ya Allah. Dekatkanlah hati kami kepada ketaatan kepada majelis ilmu ya Rahman ya Rahim. Ya Mujibat Sa'ilin, pimpin juga ahli keluarga kami Allah. Mereka adalah darah daging kami, mereka adalah sebahagian dari kehidupan kami Allah. Ajaklah kami bersama mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai rumah-Mu, mencintai kitab suci Al-Quran. Ya Mujibat Sa'ilin, ya Mujibat Sa'ilin wa ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.